Shalom Bapak Ibu sekalian, berjumpa lagi dengan kita di sini dalam ibadah online kita. Kita akan memuji dan mempermuliakan nama Tuhan karena kita tahu hanya Dialah Allah yang kita sembah, Allah yang layak kita muliakan. Kita mau berseru kepada Dia. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita katakan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di dalam pemberitaan firman Tuhan minggu ini. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan minggu ini, kita menyatukan hati kita bersama di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu Bapa di dalam menyampaikan sabda firman-Mu. Biarlah setiap pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan lewat mulut bir hamba-Mu, Engkau Tuhan yang diagungkan dan dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pendengar dan jemaat Tuhan yang menyaksikan daripada pemberitaan firman Tuhan saat ini. Berkati setiap mereka, mampukan mereka melakukan firman ini dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami siap membuka hati dan pikiran kami menyambut firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita membaca pemberitaan firman Tuhan lewat Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 46 sampai yang ke-54. Dengan judul perikop, Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu sudah hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Maka kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu, bahwa pada saat itu Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai mukjizat. Pembelajaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan mengenai mukjizat bukan mengenai bagaimana saudara meraih mukjizat atau bagaimana saudara mengalami mukjizat. Tetapi pembelajaran firman Tuhan yang kita akan dengarkan dan kita pelajari hari ini, bagaimana saudara dan saya memahami mukjizat dengan benar. Bagaimana kita memiliki pemahaman akan mukjizat dengan benar. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat yang ke-48 ketika Yesus berkata, "Jikalau kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Dari kalimat ini, maka kita dapat mendefinisikan apa itu mukjizat. Saudara, mukjizat itu tanda atau bukti yang menakjubkan yang diberikan oleh Allah supaya manusia percaya kepadanya. Jadi sekali lagi saya ulang, mukjizat adalah tanda atau bukti yang menakjubkan yang diberikan oleh Allah supaya manusia percaya kepadanya. Nah, pertanyaan buat kita, tujuan dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus untuk apa, saudara? Ketika Yesus banyak sekali melakukan mukjizat-mukjizat ketika zamannya saat itu, untuk apa? Saya mencatat ada 3 hal. Pertama, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus tujuannya adalah pertama, untuk menunjukkan kemuliaan Allah di dalam setiap mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus.
yaitu untuk menunjukkan kemuliaan Allah dalam setiap peristiwa mujizat yang dilakukan. Yang kedua, setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus tujuannya adalah menunjukkan adalah kedaulatan Allah atas mujizat itu. Saudara, berbicara kedaulatan Allah, kita bisa melihat Lazarus yang sudah mati, Yesus bisa bangkitkan. Tetapi di satu pihak, kita bisa melihat Rasul Paulus yang mengalami kelemahan fisik dalam tubuhnya, ada penderitaan sakit penyakit. Meskipun dia meminta 3 kali dikatakan, tetapi Yesus tidak memberikan kesembuhan atas kelemahan fisiknya. Ini menunjukkan bahwa mukjizat itu adalah kedaulatan Allah mutlak atas setiap peristiwa mukjizat itu sendiri. Artinya mukjizat itu mutlak kedaulatan pada Allah. Yang ketiga, saya mencatat tujuan dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus adalah untuk menguatkan umat Allah. Lewat peristiwa mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus, maka kita bisa melihat umat Allah begitu percaya ya lewat peristiwa itu. Jadi 3 hal ini tujuan kenapa Yesus melakukan mukjizat di dalam masanya ketika dia ada di dunia. Yang pertama, untuk menunjukkan kemuliaan Allah lewat peristiwa mukjizat-mukjizat yang dikerjakan. Yang kedua, yaitu untuk membuktikan kedaulatan Allah atas setiap mukjizat yang dikerjakan oleh Yesus. Dan yang ketiga, menguatkan umat Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat sering diartikan atau dipahami ya dalam hal sebagai berikut. Mukjizat sering diartikan ketika dipahami dalam hal ketika menerima suatu kesembuhan. Misalkan seseorang dari mengalami sakit penyakit di mana secara medis dikatakan tidak bisa tersembuhkan, lalu ketika kesembuhan terjadi secara mukjizat, itu bisa dikatakan bahwa kesembuhannya lewat mukjizat. Nah, kesembuhan juga bisa, mukjizat juga bisa dikatakan lewat peristiwa orang mati dibangkitkan. Lalu kita berkata, ini mukjizat terjadi. Lalu juga bisa dikatakan bahwa mukjizat itu ketika seseorang terhindar dari suatu bencana yang harusnya bencana itu bisa menewaskan orang itu, tapi orang itu bisa terhindar dari bencana itu. Itu orang bisa mengatakan itu karena mukjizat Tuhan atas hidupnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mukjizat juga bisa dikatakan ketika seseorang terpuruk kehidupannya, hancur hidupnya, tetapi Tuhan pulihkan, Tuhan rubah kehidupannya, ubah perjalanan hidupnya, sehingga dari yang terpuruk dia menjadi seseorang yang sukses, seorang yang berhasil. Lalu bisa dikatakan, orang mengatakan, oh ini mukjizat Tuhan. Dari yang nothing menjadi something hidupnya, dari yang tidak ada menjadi ada, itu karena mukjizat Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini ada bermacam-macam orang menafsirkan mukjizat terjadi, bisa lewat peristiwa sakit penyakit, bisa lewat tragedi bencana, bisa juga lewat peristiwa orang mati dibangkitkan. Lalu orang mengatakan itu mukjizat yang terjadi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan buat kita, bagaimana dengan mereka yang tetap berada di dalam kesulitan dan keterpurukan dalam hidupnya? Apakah di sana Tuhan tidak hadir? Di mana keadilan kasih-Nya? Kalau kita menyimpulkan bahwa yang namanya mukjizat itu ketika seseorang dari sakit, tidak ada harapan, lalu disembuhkan. Dari yang susah, terpuruk, sulit, lalu Tuhan ubah menjadi orang yang berhasil, sukses secara materi. Lalu orang yang tragedi dan bencana diselamatkan, oh ini mukjizat. Pertanyaan buat kita, bagaimana kalau seseorang dia hidup terpuruk, tetap menderita,
tetap dia ada dalam kesakitannya sampai hari ini? Lalu, apakah di sana tidak ada Tuhan? Di mana keadilan kasih-Nya? Pertanyaan buat kita. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, justru saya mau katakan, di dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan yang terpuruk, di dalam keadaan yang menderita sekalipun, ketika kita masih tetap percaya dan dapat bersyukur kepada Tuhan, disitulah letak mukjizat yang terbesar dalam hidup yang menyelamatkan seseorang dari iman percayanya. Ketika orang ada di dalam suatu penderitaan yang sulit, keterpurukannya, kesakitannya, tetapi dia tetap setia, dia tetap percaya, disitulah kita dapat melihat bagaimana mukjizat Tuhan dinyatakan atas orang tersebut. Tidak banyak saudara, dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang terpuruk, dia tetap setia, tetap mengatakan Tuhan baik, dan tetap mensyukuri atas setiap keadaan yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, disinilah kita bisa melihat bahwa mukjizat Tuhan terjadi walaupun tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Walaupun mukjizat tidak terjadi, tapi di dalam kesulitan dan keterpurukannya, kalau dia masih tetap bersyukur, kalau dia tetap masih mengatakan Engkau Tuhan yang baik di dalam keadaanku, disitulah letak mukjizat yang luar biasa yang dialaminya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada akhir abad ke-20 kita bisa melihat kebangkitan gerakan mukjizat. Banyak gereja-gereja menekankan mukjizat dalam ibadah mereka. Salah satu mukjizat yang ditonjolkan adalah mukjizat kesembuhan. Selain itu juga mukjizat kekayaan atau yang sering dikenal yaitu kemakmuran, itu juga ikut menonjol. Health and wealth adalah mukjizat yang dianggap perlu bagi orang zaman saat ini. Nah, saya mencatat ada 3 hal konsep daripada pemikiran yang salah tentang mukjizat. Yang pertama, saya mencatat di sini konsep yang kurang tepat atau kurang bijak di dalam memahami mukjizat. Yaitu yang pertama, kesembuhan melalui dokter atau obat-obatan seringkali bukanlah mukjizat dari Tuhan dikatakan. Yang namanya mukjizat itu ialah sesuatu tanpa campur tangan dokter dan obat-obatan. Baru seringkali kita memahaminya bahwa itu baru mukjizat. Banyak orang menganggap bahwa mukjizat kesembuhan itu terjadi kalau dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Selama dokter masih bisa menyembuhkan, itu bukanlah mukjizat. Tuhan bisa memakai manusia untuk menyembuhkan sesamanya, saudara. Bukankah kesembuhan itu juga datang dari Tuhan? Pertanyaannya. Memaksa Tuhan menyembuhkan langsung tanpa dokter merupakan sebuah kesalahan. Kita harus bersyukur atas kesembuhan melalui tangan dokter ataupun tanpa tangan dokter. Keduanya berasal dari Tuhan. Dan Tuhan harus dipermuliakan di dalam keduanya. Saudara, tadi kita bisa melihat ada konsep pemahaman mukjizat yang kurang tepat, kurang bijak. Yang namanya mukjizat itu ketika dokter sudah angkat tangan dan Tuhan turun tangan, kesembuhan terjadi, itu baru mukjizat.
Kalau dokter masih bisa melakukan lewat obat-obatan, lewat terapi, dan itu bisa membawa kesembuhan, itu bukan mukjizat. Saudara, ini pemikiran yang salah. Sekali saya katakan, Tuhan bisa memakai manusia untuk menyembuhkan sesamanya. Bukankah kesembuhan itu juga datangnya dari Tuhan? Jadi seringkali tadi saya katakan, memaksa Tuhan menyembuhkan langsung tanpa dokter, ini merupakan suatu kesalahan. Kita harus bersyukur atas kesembuhan melalui tangan dokter ataupun tanpa tangan dokter. Karena keduanya itu berasal dari Tuhan. Dan lewat kesembuhan itu Tuhan mau dipermuliakan lewat semuanya itu. Yang kedua, saya mencatat di sini ada konsep atau pemahaman mukjizat yang kurang bijak penekanannya atau pemahamannya. Yaitu orang yang pernah disembuhkan secara mukjizat tidak akan sakit selama-lamanya. Ketika seseorang disembuhkan mengalami mukjizat, maka dia tidak akan pernah mengalami sakit itu selama-lamanya. Saudara, ini pun juga konsep pemahaman yang kurang tepat atau kurang bijak. Sekalipun orang itu disembuhkan secara mukjizat, pada akhirnya orang itu akan sakit lagi dan mati. Yesus membangkitkan Lazarus yang mati. Tetapi Lazarus pada akhirnya pun mati kembali. Mukjizat tidak menjamin hidup yang lancar tanpa kesulitan, saudara. Kita tidak bisa memaksa Tuhan mengulangi mukjizat. Semua itu tergantung kemurahan dan kerelaannya. Sekali saya katakan, mukjizat itu adalah kedaulatan Allah mutlak sepenuhnya. Yang ketiga, pemahaman mukjizat yang kurang tepat atau kurang bijak di dalam memahaminya, yaitu orang yang tidak disembuhkan berarti sering dikatakan, kurang beriman. Kalau seseorang sakit tidak sembuh-sembuh dan dia sudah berdoa, lalu seringkali kita mendengar, kamu kurang beriman. Apakah benar orang yang tidak disembuhkan berarti kekurangan iman atau kurang beriman? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau katakan tidak ada hubungan antara ukuran iman dan mukjizat. Kita bisa melihat Paulus mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Tapi dia seorang rasul yang saya katakan sangat sekali beriman kepada Yesus. Tapi kita lihat, Rasul Paulus seorang yang beriman, dia memohon, dia meminta, tapi dia tidak mengalami kesembuhan itu. Kita bisa lihat lagi, Yohanes Pembaptis mempunyai iman yang besar kepada Yesus, tetapi tidak mengalami mukjizat. Ia mati dipenggal oleh Herodes dan Yesus tidak melakukan mukjizat untuk menyelamatkannya. Jadi saya mau simpulkan, orang yang tidak disembuhkan, yang dikatakan, berarti kamu kurang beriman. Ini kurang tepat, saudara. Dari contoh itu kita bisa melihat orang-orang yang beriman pun tidak mengalami mukjizat. Jadi orang yang tidak disembuhkan berarti kekurangan beriman. Ini kurang tepat pemahamannya, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, lalu bagaimana pemahaman-pemahaman yang tadi apa yang saya sebutkan, 3 hal yang sering kita temui? Banyak orang memiliki pemahaman yang kurang bijak, pemahaman yang kurang tepat. Lalu bagaimana kita sebagai orang percaya hari ini memahami mukjizat dengan benar? Bagaimana saudara dan saya memiliki pemahaman yang benar mengenai mukjizat ini? Yang pertama, saudara dan saya jangan mudah percaya dengan cerita tentang kesembuhan. Maksudnya apa di ini, saudara? Sebagai manusia, kita tidak tahu tentang mekanisme kerja tubuh manusia itu. Dokter pun masih tidak bisa mengerti keseluruhannya.
Dari mana kita bisa mengatakan bahwa kesembuhan pasti itu mujizat dari Tuhan? Kalau seorang mengalami sakit kepala, lalu ia sembuh tanpa obat, bukankah itu mujizat? Kalau ia sembuh dengan makan obat, bukankah itu juga mujizat? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa hanya kesembuhan dari penyakit yang serius seperti kanker ketika seorang sembuh baru kita anggap ini mukjizat? Mengapa kita tidak bisa melihat mukjizat dalam hal kesembuhan yang sederhana? Ketika tadi saya bilang, seseorang sakit kepala, lalu dia sembuh. Apakah itu mukjizat juga? Lalu kita mengatakan kalau kanker sembuh, ini baru yang namanya mukjizat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat mukjizat dalam kesembuhan hal yang sederhana. Saudara dan saya harus berhati-hati mengklaim mukjizat, sebab dokter pun tidak berani membuat klaim. Dan harus diingat bahwa ada klaim tentang mukjizat itu sedang mempertaruhkan nama baik Tuhan. Jika orang itu berkata bahwa ia telah sembuh oleh mukjizat, padahal 3 bulan kemudian ia meninggal, dia sedang mempermalukan nama Tuhan. Orang yang mempunyai konsep yang salah tentang Tuhan kita itu. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mari saudara dan saya memiliki pemahaman mengenai mukjizat dengan benar. Yang kedua, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana saudara dan saya memiliki sikap pemahaman yang benar mengenai mukjizat? Yang kedua, kita melihat di sini, mukjizat tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Apa maksudnya ini, saudara? Apa yang saya perkatakan itu? Jika orang berkata bahwa kekuasaan Tuhan bisa menyembuhkan sakit penyakit, maka kalau ada orang yang tidak sembuh, apakah Tuhan kurang maha kuasa? Saya ambil contoh. Ketika seseorang didoakan, lalu tidak mengalami kesembuhan, apakah Tuhan tidak maha kuasa atas keadaan itu? Ini adalah sebuah kesalahan, saudara. Tuhan bisa menyatakan kuasanya baik melalui kesembuhan maupun penyakit. Paulus berdoa agar penyakitnya sembuh. 3 kali dia meminta. Tapi Tuhan justru menyatakan kekuasaannya dalam 2 Korintus 12. Melalui penyakitnya, Paulus tidak sembuh. Apakah ini berarti Tuhan tidak berkuasa? Tentu tidak. Tuhan tetaplah Allah yang maha kuasa. Tuhan bisa berkuasa lewat kesembuhan maupun lewat sakit penyakitnya. Oleh karena itu, hati-hati kita memiliki pemahaman yang kurang bijak mengenai mukjizat ini, saudara. Oleh karena itu saya katakan mukjizat tidak ada hubungannya dengan kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan bisa terjadi lewat kesembuhan, kuasa Tuhan bisa terjadi lewat sakit penyakit juga. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita memahami pemahaman mukjizat yang bijak dan benar. Yang ketiga, saya mencatat di sini, Injil Kristus yang benar, yaitu tentang keselamatan jiwa, bukan menekankan kepada kesembuhan atau berkat atau kekayaan. Saudara, perhatikan baik. Injil Kristus yang benar, yaitu menekankan kepada keselamatan jiwa, tetapi bukan menekankan kepada kesembuhan dan kekayaan atau berkat. Perhatikan, saudara. Banyak gereja menjadikan mukjizat
hari-hari ini sebagai hal yang paling ditekankan atau yang utama. Dengan berbuat demikian, mereka sedang memberitakan sebuah Injil yang berbeda dari Injil Kristus. Saudara, dalam Galatia 1 ayat 6-7, mari kita baca, saudara. Galatia 1 ayat 6-7. Dikatakan demikian, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikut suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Hati-hati saudara. Tadi saya katakan, Injil Kristus yang benar itu berbicara pada penekanan kepada keselamatan jiwa, bukan menekankan kepada kesembuhan, mukjizat, atau kekayaan, atau berkat. Sekali lagi, hari-hari ini banyak gereja yang menjadikan mukjizat sebagai hal yang paling ditekankan atau yang utama. Harusnya yang ditekankan adalah tentang keselamatan jiwa. Yang keempat, saudara, bagaimana kita memahami dengan benar pemahaman mukjizat ini, saudara. Keempat, saya mencatat berkat kesembuhan sama dengan berkat hujan, atau sinar matahari, atau nafas kehidupan yang Tuhan beri setiap hari kepada kita. Saudara, mengapa kita hanya berterima kasih kalau kita mengalami mukjizat atau kesembuhan? Mengapa kita hanya bisa berterima kasih ketika sesuatu sakit yang tidak mungkin secara medis lalu disembuhkan? Lalu kita anggap ini suatu mukjizat, kesembuhan, lalu kita bisa bersyukur. Mengapa atas nafas kehidupan yang setiap pagi ketika engkau bangun pagi, memelekkan matamu dan engkau bisa hidup di hari itu, masih menikmati nafas kehidupan yang baru, kenapa kita tidak mengucapkan syukur? Mengapa kita tidak bisa mengucapkan syukur ketika Tuhan memberikan sinar matahari di pagi hari, Tuhan memberikan hujan di pagi hari? Kenapa kita tidak bisa mengucapkan syukur? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengingatkan buat kita semua, kalau kita memahami mukjizat dalam skop seolah yang sakit dipulihkan, yang terpuruk diberkati lagi, orang terhindar dari bencana, ini mukjizat. Saudara, mukjizat Tuhan itu terjadi setiap hari atas hidup saudara dan saya. Saat engkau bangun pagi, engkau masih bisa bernafas, menikmati kehidupan yang baru. Itu pun mukjizat Tuhan. Setiap hari Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Engkau masih bisa menikmati cuaca di pagi hari, sinar matahari. Terkadang Tuhan masih memberikan hujan. Itu pun juga mukjizat Tuhan diberikan atas kita semua. Mari saudara, miliki pemahaman mukjizat dengan benar. Bahwa mukjizat Tuhan terjadi atas hidup saudara dan saya setiap hari kita mengalami. Yang kelima, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita memahami pemahaman mukjizat itu dengan benar? Yang kelima, saya mencatat di sini, agama-agama lain bisa melakukan mukjizat kesembuhan. Saudara, kita bisa melihat bahwa dukun-dukun dari agama kafir pun bisa menyembuhkan sakit penyakit. Tetapi kita tidak tahu bahwa itu semua adalah kuasa iblis. Mengapa kita langsung cepat menganggap bahwa mukjizat kesembuhan selalu berasal dari Tuhan? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus berhati-hati. Sebab iblis juga bisa menggunakan nama Yesus untuk memberikan kesembuhan buat saudara dan saya. Jika mukjizat kesembuhan adalah tanda orang Kristen, apa bedanya dong kekristenan dengan agama-agama lain? Kalau kita menekankan bahwa
mujizat kesembuhan adalah tanda daripada orang Kristen. Apa bedanya kita dengan agama lain yang bisa mereka juga melakukan mujizat-mujizat kesembuhan juga, saudara? Saudara, saya mau katakan bahwa mujizat kesembuhan adalah bukan tanda daripada orang Kristen. Karena itu, kalau kita jadikan tanda mujizat itu adalah kesembuhan, kekristenan tidak beda dengan di luar kekristenan. Kekristenan tidak beda dengan agama di luar kekristenan. Saudara dan saya jangan menjadikan tanda mujizat suatu tanda buat orang Kristen. Tanda kesembuhan menjadikan adalah tanda buat orang Kristen. Bukan. Tanda kekristenan adalah, ciri khasnya adalah iman Kristen. Bukanlah kesembuhan, tetapi salib Kristus. Beda, saudara. Saudara dan saya jangan menjadikan mujizat kesembuhan adalah tanda orang percaya atau tanda orang Kristen. Tetapi tanda orang percaya, orang Kristen adalah, ciri khasnya adalah iman Kristen, bukanlah kesembuhan, tetapi salib Kristus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, 5 hal apa yang saya sudah sampaikan, maka kita dapat menyimpulkan di dalam kita memahami pemahaman mujizat yang benar. Yang pertama, kesimpulan yang dapat kita simpulkan adalah iman Kristen bukan berisi penekanan tentang mujizat. Sekali lagi, iman Kristen jangan kita tekankan kepada mujizat, tetapi iman Kristen menekankan tentang kepada Kristus dan hidup yang kekal. Inilah yang saudara dan saya harus kita tekankan di dalam pemahaman saudara dan saya. Bukan mujizat yang ditekankan, saudara. Pemahaman iman Kristen menekankan kepada Kristus dan hidup yang kekal. Kesimpulan yang kedua, dari pemahaman yang kita dapatkan, di dalam Alkitab, kita melihat banyak orang beriman mengalami penyakit yang tidak disembuhkan. Contoh tadi saya katakan, Paulus, Epafroditus, Trofimus, Timotius, mereka mengalami sakit penyakit, saudara. Dan mereka tidak mengalami mukjizat. Tetapi kita lihat, mereka tetap semangat di dalam memberitakan Injil Kristus, walaupun ada di dalam kelemahan fisik sakit penyakitnya. Mengapa, saudara? Orang-orang tokoh-tokoh yang beriman ini kita melihat, Tuhan izinkan mereka mengalami itu semua. Tapi mereka tetap semangat memberitakan Injil Kristus. Karena mereka mengerti bahwa mengikut Yesus bukan penekanannya kepada soal menerima mukjizat, tetapi soal kesetiaan kepada Kristus di tengah penyakitnya sampai mati. Sekali lagi saya ulang. Kenapa orang-orang ini tetap setia memberitakan Injil Kristus, tetap setia mengiring Tuhan? Orang-orang beriman ini, saya bilang, Paulus, Trofimus, Timotius, mereka mengalami sakit penyakit, saudara. Dan mereka tidak mengalami mukjizat, tapi mereka tetap setia. Sekali lagi, kenapa? Karena mereka mengerti bahwa mengikut Kristus bukan penekanannya kepada soal menerima mukjizat, tetapi soal kesetiaan kepadanya di tengah penyakit, bahkan sampai mati. Karena mereka tahu, saudara, kalaupun mereka tetap setia memberitakan Injil Kristus, mereka tidak mengalami mukjizat kesembuhan. Mereka tahu, mereka sudah menerima sesuatu yang begitu besar. Mereka tahu, mereka sudah menerima sesuatu yang begitu bernilai tinggi dalam hidup mereka, yaitu keselamatan kekal yang mereka terima. Jadi walaupun mereka susah, walaupun mereka menderita, mereka tetap setia mengiring Tuhan. Karena sekali lagi saya katakan,
penekanan mereka bukan kepada kesembuhan atau mukjizat ketika mengikut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biarlah ini menjadi peringatan buat saudara dan saya. Ketika kita mengiring Tuhan, jangan penekanannya kepada mukjizat-mukjizat. Tetapi tekanan kita adalah kepada Kristus dan hidup yang kekal. Saudara, kuasa Tuhan bukan melepaskan kita dari kelemahan badan, tetapi menguatkan jiwa atau rohani kita sekalipun badan kita sakit. Yang ketiga, kesimpulan yang bisa dapatkan saudara. Pada akhirnya, saudara dan saya, kita semua dipanggil bukan untuk memberitakan mukjizat, tetapi kita memberitakan Injil Kristus. Karena Injil Kristus berisi tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitannya. Mari kita pahami. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk memberitakan mukjizat, tapi memberitakan Injil Kristus yang berbicara ada kematian, ada kebangkitan, ada penderitaan. Disitulah saudara dan saya dipanggil untuk menjadi pemberita. Yang keempat, kesimpulan yang kita sampaikan saudara. Pada saat Yesus ada di dunia, banyak mukjizat-mukjizat dilakukan oleh Yesus. Setelah itu, di zamannya para rasul, mukjizat itu jauh lebih berkurang yang terjadi saudara. Mengapa? Pertanyaannya kenapa? Di zaman Yesus banyak terjadi mukjizat. Tetapi ketika masa zaman para rasul, mukjizat jauh berkurang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat saudara, mukjizat yang terjadi dalam yang Alkitab sampaikan, itu berfungsi sebagai tanda datangnya kerajaan Allah. Matius 12 ayat 28, kita diingatkan bahwa mukjizat yang ada dalam peristiwa dalam Alkitab ini berfungsi sebagai tanda datangnya kerajaan Allah. Dan sekarang kerajaan Allah itu telah datang melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu tadi di awal saya katakan, definisi mukjizat ialah suatu tanda atau bukti yang begitu menakjubkan yang diberikan oleh Allah kepada manusia supaya percaya. Jadi, mukjizat itu sebagai tanda datangnya kerajaan Allah. Sekarang kerajaan Allah telah datang melalui Yesus Kristus. Pertanyaan buat kita, mengapa kita masih memerlukan tanda itu? Mengapa kita masih memerlukan mukjizat itu? Karena kerajaan Allah telah datang, telah digenapi. Saudara, kalau kita memahami definisi mukjizat itu, harusnya saudara dan saya bukan melihat kepada tanda lagi. Setelah rasul-rasul meninggal, ajaran mereka dibukukan menjadi dalam suatu Alkitab. Kita tidak perlu tanda atau bukti, sebab semuanya sudah tercatat di dalam Alkitab. Yang saudara dan saya perlukan sekarang adalah supaya saudara tetap percaya kepada Yesus Kristus. Saudara, di dalam Yohanes 20 ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Mari saudara, minggu ini kita mempelajari pemahaman dengan benar mengenai mukjizat itu. Saudara dan saya diingatkan beberapa hal apa yang saya sudah sampaikan. Bahwa Injil Kristus bukan penekanannya kepada mukjizat, tetapi pada Kristus dan hidup yang kekal. Saudara dan saya dipanggil bukan untuk memberitakan mukjizat,
Tapi saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Apapun keadaan saudara, apapun kondisi saudara, saudara dan saya dipanggil untuk memberitakan Injil Kristus. Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan, apa yang kita sudah dengarkan pada saat ini, membuka pemahaman saudara dan saya, memahami mukjizat dengan benar. Oleh karena itu, tetaplah saudara setia mengiring Tuhan. Apapun keadaanmu, tetaplah engkau setia. Karena kekristenan bukan penekanannya kepada mukjizat. Oleh karena itu, saya berdoa buat kita semua agar kita tetap setia mengiring Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Shalom, sola gracia, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita menyatukan hati kita untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah setiap kami yang sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan setiap kami untuk memahami pemahaman mukjizat itu dengan benar dalam hidup kami. Mampukan setiap kami Bapa melakukan kebenaran firman itu dalam hidup kami. Buat kami semakin hari semakin kami mengenal Engkau, Kristus di dalam hidup kami, dan hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan saat ini Bapa. Setiap mereka yang mengalami pergumulan, setiap mereka yang mengalami penderitaan. Mungkin di antara mereka ada yang sudah lama mereka menantikan jawaban pergumulan doa mereka. Tapi lewat pemaparan firman Tuhan saat ini, kami diingatkan Bapa, untuk kami tetap setia. Karena kami tahu Bapa, mukjizat itu adalah kedaulatan Allah sepenuhnya. Lewat penderitaan, lewat kesembuhan, keduanya agar Tuhan tetap dipermuliakan. Kalaupun kami disembuhkan, Engkau mau Tuhan juga dipermuliakan. Kalaupun penderitaan kami tetap belum mengalami perubahan dalam hidup kami, Tuhan juga mau kami tetap lewat hidup kami, Tuhan dipermuliakan. Bapa, aku berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dan penonton saat ini. Mereka yang mengalami beban pergumulan, penyakit apapun. Kuatkan mereka, mampukan mereka, untuk mereka tetap setia berjalan bersamamu dengan Tuhan. Di tengah keadaan keletihan, keterpurukan, kesakitan, apapun keadaan mereka Bapa. Kuatkan mereka untuk tetap percaya akan pemeliharaan, penyertaan dan janji-Mu Tuhan atas hidup mereka. Aku menyerahkan setiap penonton dan jemaat Tuhan dan pemirsa yang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah kasih pemeliharaan dan penyertaan daripada Allah Bapa di surga menyertai kami semua. Bapa di surga, sebelum kami menutup kebenaran firman Tuhan saat ini, kami rindu Bapa, Engkau memberkati setiap kami. Oleh karena itu, aku menyerahkan setiap pemirsa dan penonton dan jemaat Tuhan. Mari arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.